Karena hadis-hadis di bulan Rajab ini ada hadis-hadis yang bermasalah banyak dimunculkan oleh orang. Kadang itu bukan hadis Rasulullah, tapi dikatakan itu hadis. Ala contoh pula wa mansab di WhatsApp kita tengok sekarang dah beredar di WhatsApp. Siap besok hari Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu adalah tanggal 1 Rajab. Kata Nabi, siapa yang berpuasa tanggal 1 Rajab, maka Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Siapa yang berpuasa hari yang kedua Rajab, Allah ampuni dosanya selama 100 tahun. Allah, mak orang berumur 60 tahun dengan puasa je tanggal 2 Rajab dah ampuni dosa. Ini banyak hadis-hadis bermasalah dalam Rajab. Wa man ittasala fi Rajabin wa man ittasala fi Rajaba, siapa yang mandi di awal bulan Rajab, fabara'atin minal marid wal ayyan, maka dia tidak akan pernah sakit dalam 1 tahun itu. Itu hadisnya hadis palsu semua. Mana pula ada istilah mandi Rajab? Nah, Rajab mandi ada. Namun Rajab mandi apa? Ada tak Rajab mandi? Kalau mandi Rajab mana ada? Nah, ini banyak hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu tentang Rajab ni banyak sekali. Apalagi ni jatuhnya Rajab ini di hari Jumat nanti ni, salat maghrib Jumat masuk 1 Rajab. Jadi besok 1 Rajab ni, maghrib Jumat besok tu 1 Rajab ni. Banyak hadis-hadis maudhu' palsu berkaitan dengan Rajab banyak sekali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi karim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, duduk di rumah Allah di hari yang mulia, di saat yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang waktu salat fardu Isya masuk, kita baca satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan daripada bulan Rajab. Saya dalam Rajab membahas beberapa hadis tentang Rajab, karena hadis-hadis di bulan Rajab ini ada hadis-hadis yang bermasalah banyak dimunculkan oleh orang. Kadang itu bukan hadis Rasulullah, tapi dikatakan itu hadis. Ala contoh pula wa mansab di WhatsApp kita tengok sekarang dah beredar di WhatsApp. Siap besok hari Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu adalah tanggal 1 Rajab. Kata Nabi, siapa yang berpuasa tanggal 1 Rajab, maka Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Siapa yang berpuasa hari yang kedua Rajab, Allah ampuni dosanya selama 100 tahun. Allah, mak orang berumur 60 tahun dengan puasa je tanggal 2 Rajab dah ampuni dosa. Ini banyak hadis-hadis bermasalah dalam Rajab. Wa man ittasala fi Rajabin wa man ittasala fi Rajaba, siapa yang mandi
bulan Rajab fabara'atin minal maridi wal ayyan, maka dia tidak akan pernah sakit dalam 1 tahun itu. Itu hadisnya hadis palsu semua itu. Mana pula ada istilah mandi Rajab? Nah, Rajab mandi ada. Namun Rajab mandi apa juga Pak Rajab mandi? Kalau mandi Rajab mana ada? Nah, ini banyak hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu tentang Rajab ni banyak sekali. Apalagi ni datunya Rajab ini di hari Jumat nanti ni, salat maghrib Jumat masuk 1 Rajab. Jadi besok 1 Rajab ni, maghrib Jumat besok tu 1 Rajab ni. Banyak hadis-hadis maudhu' palsu berkaitan dengan Rajab banyak sekali. Ada lagi hadis dari Anas bin Malik. Dikatakan oleh Imam Nawawi, hadal hadisul batil. Hadis tentang salat-salat raghaib namanya. Man shalla 12 raka'atin ba'da salat al-maghrib fi awwal Rajab fa bara'atun min adzabillah. Siapa yang salat 12 rakaat, namanya salat sunat raghaib, di awal bulan Rajab, waktunya antara maghrib dan isya, maka orang ini terbebas daripada siksa api neraka. Kata Imam Nawawi, hadis ini batil, hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Tak boleh kita beramal dengan hadis palsu. Haram hukumnya, haram. Sepakat ulama, haram yu'mal bil hadithil maudhu'. Haram hukumnya beramal dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu banyak. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah punya kitab khusus hadis maudhu' di dalamnya. Nama kitabnya Al-Mawdu'at. Tidak sampai situ, Imam Suyuti mengarang kitab lagi, namanya Dalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at. Berapa jilid? 3 jilid hadis di dalamnya. Tidak sampai di sana, setelah itu ada lagi Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi punya lagi kitab namanya Tasnifus Syari'atil Masnu'at fi Ahadisil Dalailul Masnu'at. Di dalamnya 5 jilid kitab itu, 5 jilid yang di dalamnya hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu haram kita beramal dengan hadis palsu. Maka hati-hati kita yang menerima WhatsApp, hati-hati. Hati-hati. Banyak itu kita baca tadi, masih ada yang menanyakan ke saya. Ada istilahnya namanya mandi Rajab, ada istilahnya daripada salat sunat Rajab, ada istilahnya daripada kenduri Rajab. Tidak ada. Hadis-hadis berkaitan dengan itu adalah maudhu'. Tapi ada juga hadis tentang Rajab, hadisnya sahih. Hadis tentang Rajab, hadisnya hasan. Ada juga hadis tentang Rajab, hadisnya dhaif. Inilah yang akan kita bahas insya-Allah pada hari ini. Jadi banyak masalah tentang hadis Rajab ini sangatlah banyak. Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis daripada Umamah Al-Bahili. Umamah Al-Bahili ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah Al-Bahili sahabat Nabi yang beliau asli penduduk Madinah. Asli penduduk Madinah, beliau berangkat ke kota Makkah ingin masuk Islam. Kemudian sampai di Makkah langsung dibai'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan bai'ah pertama kali ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah. Jadi bai'ah itu ada, tapi bai'ah syahadah, bai'ah masuk Islam. Seperti apa kalimat bai'ahnya? Kalimat bai'ahnya dulu saja, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ini kalimat namanya kalimat bai'ah. Ketika Rasulullah hidup boleh memakainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu syahadat dulu. Kalau syahadat sekarang tak boleh lagi seperti itu. Mana boleh kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Berarti apa? Nabi betul. Tak boleh. Hari ini syahadat kita sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu di zaman Nabi hidup, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka. Ka di situ
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syahadat. Inilah namanya bai'ah. Perjanjian setia antara seorang pengikut kepada yang dia ikut, itu namanya bai'ah. Makanya kita seorang muslim, dulu ada bai'ah, sekarang ada lagi bai'ah? Tidak ada lagi bai'ah, tapi hari ini ada namanya akad. Akad nikah itu sama dengan bai'ah, perjanjian nikah. Akad jual beli, akad daripada akad wakaf, akad hibah, akad segala macam, itu sekedar perjanjian saja. Maka ketika Umamah al-Bahili sampai di kota Mekah, dia ingin masuk Islam, langsung disyahadatkan, diambil tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun langsung mensyahadatkannya. Jadi ini salah satu dalil dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam, jangan kita lambat-lambatkan. Siapapun kita, tidak mesti harus ustaz kita. Jadi ada teman kita, ada tetangga yang dia sudah lama memuji Islam. Saya salut tengok Islam. Islam ni ramah, Islam ni baik, ada salat Jumatnya, ada salat subuhnya. Saya tertarik dengan Islam. Kalau ada yang bawa saya masuk Islam, saya mau masuk Islam. Kata teman tadi, ambil capek tangannya, langsung syahadatkan dia. Ambil tangannya cepat, langsung syahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Haram tarakhian, tak boleh kita lambat-lambatkan. Tak pandai dah, pergi ke Anur, di Anur ada tu, tak boleh. Pergi ke ustaz, tu ustaz aja lah memimpin syahadat, jangan nak lagi aku nak pandai dah. Tak boleh. Selagi kita Islam, siapapun kita, walaupun tak ustaz kita, kalau ada orang yang ingin masuk Islam, langsung ambil tangannya, langsung tuntun dia dengan syahadat. Jangan kita cari yang lain lagi. Tunggu dulu kita buat ke masjid aja lah. Atau mungkin yang agak parah lain pula, banyak syarat masuk Islam tu, siapkan KTP, siapkan KK, siapkan foto dua. Itu hilang akal dengan ini. Tambah pula ada yang agak kaku boleh kata, oh sunnah lo, baru boleh masuk Islam. Kawan tu sunnah, dia takut. Khitan dulu baru masuk Islam. Tidak seperti itu. Ketika ada keinginan ghirah seseorang untuk masuk Islam, langsung ambil kedua tangannya, langsung syahadatkan dia, tuntun dia dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Jadi tidak harus ditanya KTP-nya mana, kakaknya mana, tidak harus ditanya. Oh, mesti sunat dulu, khitan dulu, enggak. Nanti ada sebagian orang yang agak kaku dia. Saudaranya ingin masuk Islam, saya tertarik dengan Islam, saya ingin belajar Islam, tolong bantu saya masuk Islam. Oh, tidak bisa murah-murah masuk Islam, macam kau senang masuk Islam tu. Sunnah dulu tentu dah. Apa sunnah tentu ni? Dipotong tuang dulu. Kawan tu, ada itu di Islam. Iya, Islam tu harus dipotong itu dulu. Islam tu tidak ingin membawa najis. Islam tu dari kecil sudah dibuang najis. Itu tu dipotong. Iya, tapi tak isi. Ada kulitnya aja. Kulit awak potong kan? Apa-apa isi awak potong. Isi tu masa depan awak tu. Jangan potong-potong tu boleh. Kalau potong tu kulitnya je kulfun. Di kulfun tu yang membawa najis, itu tu yang dipotong, bukan isi. Kulfun. Ketika dipotong kulfun tadi, dibuka dia, maka kotoran dan najis itu tidak ada lagi melekat di tubuh kita. Itu asbabnya orang muslim boleh masuk tanah haram. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan innal musyrikati najas. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir bernajis. Di mana letak najisnya? Di situ tu letak najisnya. Si kafir, si musyrik itu tu tak dipotong no, makanya bernajis. Karena dia bernajis, maka dia tak boleh masuk tanah haram. Kalau bapak ibu datang ke Makkah, ada tulisan besar. Apa tulisannya? Bidayatil haram, mamnu'u li ghairi muslimin. Permulaan tanah haram, dia larang masuk bagi orang non-muslim. Kenapa orang non-muslim dilarang masuk? Siapa yang melarang? Raja? Bukan raja. Nabi? Bukan nabi yang melarang. Siapa yang melarang? Allah. Allah melarang dalam Al-Quran, innal musyrikati najasah. Orang-orang musyrik itu najis, la yadkhulul haram. Tak boleh mereka masuk tanah haram. Orang-orang musyrik tak boleh masuk tanah haram. Kenapa? Tanah haram itu tanah suci. Kan itu orang Indonesia. Tapi ke mana kata tanah suci?
Bagaimana bukan tanah suci? Karena tanah itu tanah suci, si kafir yang bernajis tak boleh masuk ke dalamnya. Itu dia. Maka oleh karena itu kita tak boleh kaku ketika ada orang ingin masuk Islam. Dah, silakan ambil langsung cepat tangannya. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, saya ingin masuk Islam, dah lama saya dengan Islam. Subuh-subuh tu saya bangun, saya dengar orang Islam ada azan, ada ramai-ramai ke masjid. Saya ingin masuk Islam. Ambil langsung tangannya tu, tuntun dia dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ayolah, saya bantu engkau masuk Islam. Ambil tangannya, ucapkanlah, bantu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya awak pun yang mentalkinkannya itu pasti-pastian awak pandai. Jadi tangan orang lagi ambil kau. Apa ini dalam mulut dia tak membaca apa kata kan. Kalau tak salah asyhadu awalan jadi asyhadu tu awal lupanya panjang aku dalam mulut nak ucapkan dua kalimat syahadat. Ikutku memang makanya dalam Islam berapa kali kita di dalam salat mengucapkan syahadat? 2 kali dalam salat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti dalam azan macam 3, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk jangan supaya awak lupa. Maka kita mantapkan dulu. Ikut tangan orang ambil dah awak lupa. Apa ini je lama ni tak baca. Boleh dia malu sama malu. Malu tu kalau memang ada lah orang yang alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai di kita orang-orang yang tidak pula pandai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dibai'ah oleh baginda Rasulullah, setelah dibai'ah dijanji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umamah al-Bahili baliklah Umamah ke Madinah mensyiarkan dakwah Islam di Madinah. Tapi ternyata di Madinah ini susah, dakwah susah pak. Hari ini kita dakwah enak, dibuat pengajian di masjid banyak yang datang, dibuat pengajian di kantor-kantor ada, dibuat pengajian di sekolah-sekolah ada. Dulu para sahabat susah mengajak orang untuk kepada kebaikan, susah mengajak orang kepada iman. Datanglah Umamah al-Bahili ke kampungnya Madinah, diajak orang untuk masuk Islam, diajak orang tertarik orang untuk masuk Islam, tapi tidak semua orang tertarik untuk masuk Islam. Sehingga Umamah al-Bahili ketika itu sampai di Madinah musim panas, panas terik matahari cukup tinggi sekali, sampai 56 derajat panas kota Madinah. Air minum tak ada. Umamah al-Bahili haus, minta minumlah Umamah al-Bahili. Ya'tinil ma', ya'tinil ma', ya'tinil ma', tolong bantu aku air, tolong berikan air minum kepadaku, aku haus, kata Umamah al-Bahili. Tapi tidak satu pun penduduk Madinah ingin memberinya air. Ada penduduk Madinah mengatakan, minta ke Muhammad, khudh li Muhammadin fil Makkah, minta kepada Muhammad ke Mekah, kerana engkau mengikuti agama Muhammad, pergi minta. Akhirnya Umamah al-Bahili tak tahan, datanglah seseorang memberikan minuman kepada Umamah al-Bahili. Jadi kata orang ini, ya Umamah, silakan, ini minuman untuk engkau. Ketika nak diminum oleh Umamah al-Bahili, ternyata air itu adalah darah bercampur dengan nanah. Jadi kata Umamah, ada haramun di Muhammad, ini diharamkan menurut agama Muhammad. Maka oleh karena itu orang kafir itu sampai hari ini biasa dia minum darah, minum nanah itu biasa dia. Minum darah biasa. Tengoklah si kafir-kafir sekarang ini. Kadang minuman memasak makanan dia itu nanti dicampur darah. Kadang buat minuman macam juga campur darah. Kita na'udzubillah, kita diharamkan di dalam Islam. Akhirnya Umamah, singkat cerita, Umamah tidur, tak tahan lagi haus, ditutuplah wajahnya dengan lidahnya selendangnya. Kemudian dalam tidur itu dia bermimpi, datang seseorang membawa minuman, dan ternyata ketika dia datang itu yang membawa minuman itu memberikan minuman kepada dia, dan setelah dia minum, la sab'u abada, dia tidak pernah haus selama-lamanya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW datang ke kota, ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi pun hijrah ke Madinah, Umamah pun
curhat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya cerita sedikit, halangan sedikit ketika aku awal dakwah di Madinah. Apa kata Rasulullah? Diceritakanlah oleh Umamah tentang mimpinya itu. Kemudian kata Rasulullah, engkau tahu araf taman huwa? Tahukah engkau siapa orang dalam mimpi engkau itu? Tidak ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, fa innahu li wa akhassu minal jannah. Orang yang mengambil air itu adalah aku, kata Rasulullah, dan aku mengambilnya daripada surga. Nanti dia, makanya tak pernah haus selama-lama. Jadi mimpi minum itu termasuk mimpi baik. Mimpi baik, apalagi mimpi minum air surga. Itu mimpi baik betul. Jadi kalau dapat minum itu, mimpi itu sekali aja. Kau nak tahu boleh minum lalu, kau nak tahu boleh nak haus dan itulah ni. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah takdirkan pula kita mimpi minum air surga. Amin. Qala, apa kata hadis Rasulullah? Khamsul layalin la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam yang tidak Allah tolak doa seorang hamba. 5 malam. 5 malam khamsul layalin la turaddu fihi da'wa. Ada 5 malam yang tidak ditolak daripada doa seorang hamba. Hadis ini Imam Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashqinya, kemudian Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdausnya. Khamsun 5 malam la turaddu fihi du'a, yang tak ditolak doa. Dalam arti kata, kalau awak bermunajat kepada Allah, berdoa awak di 5 malam itu kepada Allah, doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Pertama, awal lailatin min Rajab, awal daripada malam bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab itu doa kita dikabulkan Allah. Doa kita diijabah Allah. Bila awal bulan Rajab? Besok malam tadi. Besok malam, besok maghrib, malam tu lah masuk awal Rajab tadi. Banyak-banyak berdoa di malam itu. Dikabulkan doa kita oleh Allah. Apa doa yang paling anjak? Tentu seelok-elok doa yang sudah diamalkan oleh para salafus saleh. Doa-doa yang telah diamalkan oleh orang-orang saleh. Mana amalan orang-orang saleh? Apa yang dibaca oleh orang-orang saleh ketika awal bulan Rajab? Dalam kitab Majmu' Syarif ada, dalam kitab Kifayatul Mukhtar fi Syarhil Mi'raj ada. Apa doa ya? Biasa kita membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang mengajak kita baca. Ustaz, doa itu tak pernah Nabi membaca tu Ustaz. Doa tu tak boleh. Ini ada pula sebagai kawan-kawan yang agak kaku pula, ekstrim pula ada. Doa tu kalau doa yang dibaca oleh Nabi baru boleh kita amalkan. Kalau doa tak dibaca oleh Nabi tak boleh kita mengamalkannya. Oh, tunggu dulu. Kita anak kita ada yang sakit, kemudian kita bermohon kepada Allah, ya Allah, sihatkanlah anak tadi Allah. Lalu pernah Nabi berdoa macam itu? Pernah Nabi berdoa macam itu? Tak pernah. Pasal awak pula Nabi mengerti pasal awak. Jadi boleh tak? Boleh. Maka doa itu ada 2 kata ulama. Dalam kitab Tuhfatul Zakirin Imam Asy-Syaukani 2 ada. Pertama, ada doa itu disebut dengan doa ma'thurat. Ma'thurat. Mana doa ma'thurat? Doa ma'thurat ini doa yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi. Doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam hadis Nabi, maka doa ini disebut dengan doa ma'thurat. Mana contoh? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Rabbana adkhilna al-jannata ma'al abrar. Rabbana afriq 'alaina sabran. Rabbana 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 Rabbana. Tengok dalam Quran banyak Rabbana Rabbana Rabbana.
tu di toko yo guguh itu di Ramadan. Doa dalam Quran, doa di dalam hadis Nabi, doa akan makan, Allahumma barik lana, doa akan tidur, bismika Allahumma, doa ketika nak hubungan sama istri, Allahumma jannibna, doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba min rahmatik, doa ketika setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, doa yang ada di dalam Al-Quran, doa di dalam hadis Nabi, ini namanya doa ma'thuran. Yang kedua ada doa namanya ghairi ma'thuran. Ghairi ma'thuran tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi, tapi doa ini pernah diucapkan oleh orang-orang soleh. Mana contohnya? Seperti orang soleh yang membaca doa ketika tawaf Ka'bah putaran pertama, lain yang dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma amantu bika wa bi kitabika. Kedua, ketiga. Ada seorang ulama mulai dari putaran pertama sampai 7 putaran, kalimat yang dibacanya itu saja. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ya Allah, letakkanlah dunia itu di dalam tanganku ya Allah, jangan engkau masukkan dunia itu ke dalam hatiku ya Allah. Awak punya otot di tangan saja, punya kebun di tangan, punya piti di tangan, punya apa-apa di tangan ini. Jangan sampai masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, hilang ibu hati. Kalau hilang awak stres, kalau hilang itu karena di hati, lah di dalam letak payah mengeluarnya. Itu terus ulama ini membaca doa. Bolehkah kita meniru cara membaca doa ulama ini? Boleh. Itu namanya doa ghairi ma'thuran. Mana contoh doa yang ghairi ma'thuran lagi? Ada seseorang, ibu bapa ni punya anak 9 orang anak. 9 orang anak apa? Kau ibu kau menjadi ke-9 ahli Quran, hafal hadis Nabi, menjadi ulama yang ke-9 ini, menjadi orang baik dan menjadi orang hebat yang ke-9 ni anak bapa ni, dan ibu ni. Kita ingin anak kita macam apa, jangan macam anak apa ibu. Datanglah kita ke apa ibu ni, Pak, Bu, apa yang ibu bapa amalkan sehingga anak bapa ibu bisa menjadi alim yang ke-9 orang ini, menjadi orang hebat ke-9 ini. Apa? Kata bapa ni, kami setiap tahajud membaca Rabbi ja'alna minas salihin. Kami setiap saat baca Rabbi rzuqna salihin. Rabb Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana minas salihin. Setiap tahajud kami baca 10 kali. Boleh tak kita meniru cara doa ini amalkan di apa tadi? Padahal doa yang dibaca di apa kau tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis Nabi. Boleh atau tak? Boleh. Maka inilah doa yang disebut dengan doa ghairi ma'thuran. Sama halnya dengan doa di awal Rajab ni. Doa di awal Rajab ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi, tapi ulama-ulama saleh dari dahulunya sudah mengamalkan ini, turun generasi ke generasi sampai ke kita hari ini. Bila diamalkan, besok diamalkan. Apa? Alaiya dunia Ustaz. Mudah ya. Allahumma barik lana. Itulah hafal doa. Jangan sampai fima razaqtana pula. Langsung sampai ke Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Langsung hitung bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami ya Allah. Di mana berkahinya? Di dalam bulan Rajab. Dan berkahi pula lah kami ya Allah di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna, ballighna itu sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Itu doa yang pada ancak dibaca besok malam. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami ya Allah di dalam bulan Rajab. Apa maksud berkahi? Murahkan rezeki kami di bulan
Rajab tu ya Allah. Limpah ruahkanlah rezeki kami di bulan Rajab ni ya Allah. Banyakkanlah rezeki kami di bulan Rajab ni ya Allah. Sya'ban dituju, murahkan rezeki kami di bulan Sya'ban ya Allah. Limpah ruahkanlah rezeki kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan tak minta berkah oleh Ustaz, tak, karena memang Ramadan itu sudah bulan berkah. Makanya orang tua-tua awak dulu, maksud berkah ke apa? Ke usaha rezeki, mudahkan rezeki kami di bulan Rajab ya Allah. Mudahkan di bulan Sya'ban. Untuk apa? Tiba di Ramadan tak apa ojo-ojo leh. Jangan berkerajo-ojo di bulan Ramadan. Kalau fokus ibadah dalam Ramadan. Kenapa? Duit sudah ada di bulan Rajab. 2 bulan nak kumpul piti. Di bulan Rajab nak kumpul piti, di bulan Sya'ban nak kumpul piti. Untuk apa? Untuk supaya lama beribadah di dalam bulan Ramadan. Tunggu. Kau dulu rawak Rajab pakojo jadi tujuh, Sya'ban pakarajo jadi tujuh, tipu di Ramadan jadi tujuh pakarajo. Untuk apa? Untuk membeli baju baru anak ini bulol. Itu bila awak kau ibadah apa? Bila kita kau mengkhatamkan Quran, bila kita kau berzikir, bila kita kau iktikaf, bila kita kau sedekah, apa beda? Rugi kita. Makanya orang tua-tua dulu lah mengamalkan itu. Di bulan Rajab mulai ada mencari kayu kerimbo. Kamu mendengar cerita dari nenek-nenek itu. Kalau bulan Rajab kami itu ala masuk bulan Rajab pergi kerimbo tu, pergi barat, pergi mencari kayu api, berkumpul kayu api tu. Pergilah mana padinan dan pesabit-pesabit, mana ada tukang-tukang, mana melambut-melambut padi tadi. Bagi padi tadi untuk apa dijamu supaya tiba di Ramadan indah berkojo leh, indah mencari bareh di Ramadan ada, indah mencari kayu api di Ramadan ada. Fokus untuk ibadah dalam Ramadan. Orang tua-tua kita dulu sudah mengamalkan. Awak apa ndak? Ramadan dah tiba, awak dah kerajaan itu je baru. Pagi-pagi pulang petang, pagi-pagi pulang petang. Pada Ramadan, bulan berkah, bulan mulia. Makanya minta keberkahan kepada Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami di bulan Rajab ya Allah. Tu minta berkah. Berkahilah rezeki kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami bulan Ramadan. Di Ramadan janganlah kami berkojo jule. Jangan di Ramadan kau kami berkuda mencipiti jule. Di Ramadan kau kami untuk fokus beribadah kepada Allah. Itunya. Makanya orang Arab dalam Ramadan itu libur, fokus ibadah, tak ada kerajo orang. Dia awak kerajo di kita. Nak kerajo tak, orang payah membeli baju baru untuk anak tu. Baju baru nak 3 setel. Anak beli mau lebih mau beli setel. Bini ciek pula. Kalau 2 bini lah berapa setel pula tu. Alam mereka kuih raya ke di Bali dah. Alam mereka sirup ke di Bali dah. Alam mereka rumah ke di cat dah. Alam dah boleh. Dunia, waktu dunia banyak dengan dunia, lupa ke akhirat. Maka oleh kerana itu Nabi mengatakan doa, banyak doa besok malam besok, minta berkah ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Yang kedua, malam yang dikabulkan doa oleh Allah adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban termasuk malam yang mulia. Kata ulama, nisfu Sya'ban ini memiliki 12 nama. Kata Imam Syekh Hasan al-Makhluf, banyak namanya. Ada namanya Lailatul Bara'ah, ada namanya Lailatul Malaikah, ada namanya Lailatul Hayyah, ada namanya Lailatul Istijabah, ada namanya Lailatul Du'a. 15 malam pada bulan Sya'ban bernama malam nisfu Sya'ban. Ada orang kita mengamalkan membaca Yasin 3 kali. Ada orang kita mengamalkan salat sunat tasbih. Ada orang kita mengamalkan khatam Quran. Ada orang kita mengamalkan zikir jahat. Intinya banyak-banyak melakukan ibadah tanggal 15 Sya'ban itu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Lailatul Jumat. Malam Jumat doa kita dikabulkan Allah. Ini malam Jumat ini. Banyak faedah malam Jumat ini. Malam Jumat ini malam yang tidak pernah luput para malaikat. Dalam arti kata, yashtaghilunal malaikata yastajibuna du'a'um.
Malaikat yang paling sibuk dalam satu minggu itu adalah di hari Jumat. Mau mulai maghrib hari Jumat itu malaikat paling sibuk. Sibuk malaikat. Untuk apa? Untuk mengantarkan doa. Sibuk malaikat di hari Jumat paling sibuk. Mulai start maghrib hari Jumat ini. Maka oleh karena itu kan salah satu hadis dalam riwayatnya Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala, salah satu orang yang tidak diazab di kubur adalah al-mutawaffa yaumul jum'atin wa lailatiha, orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi kalau mati malam kok kita aman dari azab kubur. Tidak diazab kita di kubur, tidak ditanya kita oleh malaikat. Itu paling ancam. Jadi mana yang ingin mati malam kau aja lah, itu untuk besok lah. Siapa yang ingin? Ambo kudian je lah, mana dulu je lah. Ancam malam Jumat. Waktu yang paling berkah ni. Cuma siapa orang yang tidak diazab, tentu dia orang soleh pula. Kalau dia salat, dia puasa, meninggal dunia dia di malam Jumat, dia aman, tidak diazab. Tapi dia tidak salat, dia tidak puasa, meninggal pun dia di malam Jumat, tetap akan diazab. Dia kuncinya itu tentang salat. Salat dia atau tidak? Tak salat dia. Ini adalah orang kita ni. Saya tak salat, saya ustaz. Apa tu? Saya malas saya salat ustaz. Jadi tak kata mati. Tidak. Dia dari dulu cik aja minta dan dia ustaz. Apa tu? Kalau dapat mati malam Jumat jadilah. Dia tak semayang minta mati pula malam Jumat. Dia hanya ada malaikat mungkar nakir tu. Tak ada cerita dah kata dah. Pokoknya tiang itu disolat. Lain solatnya aman insya-Allah. Ini dia. Jadi hari Jumat tu hari yang istijabatil doa, hari yang sangat-sangat mulia. Yang keempat Lailatul Aidil Fitri, Aidaini, 45 Aidaini, 2 hari raya. Mana 2 hari raya? Hari raya Aidil Fitri dengan hari raya Aidil Adha. Ini doa kita dikabulkan oleh Allah dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kemudian dalam Manahijul Imdad, Imam Syekh Hasan Al-Jaffas di sana dinukilkan bahawa Nabi di 2 hari raya Nabi tak pernah tidur. 2 hari raya Nabi tak pernah tidur. Jadi mulai salat maghrib, habis itu salat isya. Setelah salat isya, Nabi pulang ke rumah. Setelah itu Nabi balik lagi ke masjid. Untuk apa? Untuk takbir, zikir, takbir, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi pada 2 hari raya tidak pernah tidur illa qalila. Qalil itu sedikit saja, sebentar saja. Sambil duduk terlalu dulu. Jago Nabi, boleh Nabi takbir balik. Kita ikut yang dah. Kita malam takbir tu sibuk dengan urusan dunia kita. Ada. Kita malam takbir tu, yang takbir tu sampai setelah salat isya. Siap salat isya, kaset dia di ustaz tadi masjid. Kaset yang diputar. Apa salahnya kita yang takbir? Ada kaset. Sehingga nak pulang jemaah pulang. Apa-apa pengajian ada dapur, ada sudah terpasang keramik berpasang, ada berbagai kamar dan sudah baca-baca. Dari ibu ko ada kuih dan ada terpasang kismis. Ada Abi ada di jam 1 memasang kismis kuih gitu. Pada waktu itu waktu istijabatin doa. Waktu yang Allah kabulkan doa. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu itu? Ini kelalaian. Maka Nabi SAW menunjuk ajaran kepada kita. Kalau ingin tahu kalian rahasianya doa dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, ini 5 kata Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Mana kata-kata? Doa awal bulan Rajab. Yang kedua, doa ketika nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Dan sampai yang kelima, 2 hari raya. Itu dia. Ingat kaji. Sampai bila ingat sampai di rumah jadi boleh ya istijabat doa. Jadi kau betul-betul faham mulai Rajab, Sya'ban itu Ramadan, hari raya cik istijabat doa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin. Allah berkahi kita dalam bulan Rajab, Allah berkahi kita dalam bulan Sya'ban. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari wabak, dan Allah istiqamahkan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.